Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Tentang ada suara-suara menarik di Bali yang secara tidak sengaja kemarin saya mendapatkan satu kiriman WA yang menurut saya perlu untuk kita ketahui ada apa ini sebenarnya, karena sudah masuk di wilayah-wilayah publik. Kenapa saya menganggap sudah masuk di wilayah publik? Karena di dalam WA itu disebutkan kepadanya banyak banget. Jadi di tulisan Ketut Wijaya ini bagaimana isinya sampai kepada presiden kalau nggak salah. Jadi mengharap perhatian khusus dan seterusnya. Jadi menjadi menarik apakah yang sedang terjadi dengan ini, karena sampai ke DPRD, sampai ke gubernur dan seterusnya. Jadi saya mencoba menghubungi untuk mendapatkan konfirmasi atau ceritanya seperti apa. Jadi badannya menteri, sekjen, BPSDM, gubernur Bali, dapil DPR dapil Bali, ketua DPRD sampai ketua Komisi 4 dan seterusnya. Perihalnya adalah permohonan fasilitasi dan diakhiri kisruh. Karena sudah menjadi konsumsi di beberapa teman-teman, dan saya juga mendapatkan forward dari beberapa teman, akhirnya kita mencoba ingin mengangkat sebenarnya ada apa. Dan saya juga berusaha untuk mengundang beberapa pihak untuk bisa memberikan responnya. Nanti kita akan lihat siapa-siapa yang bergabung. Sudah bergabung bersama kita yang mengirim surat elektronik ke banyak pihak. Ketut Wijaya, Mataram. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Gus Koco. Salam sehat selalu. Oke, selamat pagi. Ini menarik ini. Saya menerima tanggal 7 kemarin catatan itu, dan kemudian saya coba komunikasikan. Saya coba ingin tahu ada cerita apa, dan saya juga mencoba untuk memahami atau mencermati isinya seperti apa, tapi khawatir salah paham dan salah ngerti. Mungkin bisa langsung disampaikan sebenarnya ada apa ini dengan pendampingan atau pemberdayaan ini. Silakan. Terima kasih senior Gus Koco atas kesempatan yang mulia ini. Luar biasa jurnalis TV Desa ini dalam posisi memfasilitasi sesuatu yang baik untuk meredam gagal paham atau kesalahpahaman. Sebelumnya saya ucapkan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, rekan-rekan TAPM se-Indonesia yang berkenan mengikuti acara TV Desa siang hari yang cerah ini. Juga rekan-rekan Kepala Desa atau Ketua Forum Kepala Desa Bapak Gede Pawane, Ketua Forum Kepala Desa Provinsi Bali, Kadis PMD Bali, Kadis PMD Kabupaten Kelungkung yang berkenan hadir, serta rekan mitra kerja dari BLM ya, Balai Latihan Masyarakat atau BPPMD Denpasar yang mewalahi Bali, NTB, NTT yang juga berkenan hadir, sudah mitra kerja. Kita semua satu keluarga besar. Kembali ke tema utama yang disampaikan tadi oleh Gus Koco. Sebelumnya saya dalam forum ini ingin memanfaatkan forum yang disediakan oleh Gus Koco TV Desa ini yang luar biasa
Semoga ini khususnya di Bali dan juga umumnya di Indonesia, kita belajar brainstorming lah. Brainstorming sesuatu yang berbeda, beda pendapat, itu hal yang biasa. Ya, termasuk di internal kita berbeda pendapat dengan apa yang sudah dilakukan, karena kita sudah biasa melatih desa, kita mitra kerja pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, BPD, bahkan gubernur dan OPD di provinsi beberapa kali mengajak diskusi. Rasanya sesuatu itu selesai dengan baik kalau kita ada diskusi yang baik, ada komunikasi yang baik, ada koordinasi yang baik. Termasuk dalam hal yang sedang hotspot ya, yang memanas, yang menghangat perihal tiba-tiba. Nah, saya garis bawah ini. Tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kami di awal tahun, khususnya pada hari Selasa, ya, 4 Januari, atau sebagian teman-teman Senin malam ya 3 Januari, mendapatkan share SK, ya, SK Kepala Badan BPSDM, PMD, DTT, nomor 4018, maaf, nomor 418 tahun 2021, yang perihalnya adalah, tentangnya adalah penetapan TPP tahun anggaran 2022. Jadi penetapan tenaga pendamping profesional tahun anggaran 2022. Jadi penetapan itu judulnya ya. Jadi semacam minit penegasan ulang sebelum itu akan masuk ke tahap kedua, yaitu kontrak dan SPT. Hal ini mengagetkan bagi beberapa, ya kalau nggak bisa dibilang banyak, beberapa TPP, tidak hanya TAPM, karena khususnya di Bali, saya sendiri kaget. Pertama, tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada koordinasi perihal akan ada relokasi. Jadi garis bawah, saya bukan menentang relokasi. Kalau itu petugas negara dengan cara yang baik, semisalnya daerah yang saya akan isi itu kosong, memerlukan tenaga saya, ya kita sering kok support perbantuan lintas kabupaten. Nah, masalah itu. Nah, saya nggak masalah. Nah, itu mengagetkan ketika tahu dipindahkan tanpa ada proses yang lazim, ya sesuai keputusan Menteri Desa 40 tahun 2000 itu. Kemudian juga yang aneh, kami merasa perihal wilayah kerja itu sudah final, ditetapkan dalam SK Kaban 2368. Tolong catat rekan-rekan yang bawa pulpen. SK Kaban nomor 368 tahun 2001, ya itu November ya. Kalau nggak salah tanggal 23 November tahun 2021, itu sudah final karena melalui proses yang benar. Jadi SK Kaban November ya nomor 368 itu sudah melalui proses kalau nggak salah dari bulan Juli. Jadi Juli SK-nya terbit November, ada sosialisasi bahwa ada ruang untuk relokasi, mungkin didekatkan dengan tempat domisilinya. Contoh kami TATPG, Ibu Madira Nurati, tugas di Karangasem, ya sebagai ibu rumah tangga, dia sudah 5 tahun dari 2015 tugas di Karangasem. Ya, kita melalui suatu rapat TA mendukung. Ya, Ibu Madi membuat surat kepada Korprov memohon difasilitasi kepindahan ke Bangli dan dikabulkan. Dalam SK November tersebut sudah beliau pindah dari 6 TAPM di Kabupaten Karangasem, berkurang 1 pindah ke Bangli. Kami memaklumi karena sesuai dengan domisili dan beliau juga seorang perempuan. Ada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian 1 lagi TAPM yang berasal dari Buleleng tapi tinggal di Denpasar. Saudaranya menarik bahwa TAPD dulu sekarang semua sama TAPM juga ingin pindah ke Buleleng atau Denpasar. Dalam SK November tidak muncul, berarti mungkin belakangan akan diproses. Dalam arti di proses relokasi di tahun 2022. Gitu loh. Sehingga kami tidak menyangka, secuil pun tidak menyangka bahwa SK normatif yang sifatnya minit penegasan menjadi ajang politik, menjadi ajang semacam fraud ya, kejahatan internal, ya, fraud kejahatan internal dalam nyelonong adanya relokasi, adanya demosi. Bahkan rekan kami Agung Fajar dari Buleleng yang domisilinya di Denpasar dari dulu teriak minta dipindahkan sama kayak Ibu Rai dan Pak Arimbau dan selalu dijegal, tahu-tahu turun pangkat dan jadi PD. Nah, ini sangat tidak manusiawi menurut kami dan rekan kami teriak.
ketika merasa rekan saya di Kelungkung, Pak Madi Suwartani, kok nggak ada angin gaunnya, saya dipindahin Karangasem, Pak PJ. Kok kita kayak barang? Ini seolah pamer kekuasaan. Saya direlokasi ke Kelungkung, TA Kelungkung direlokasi ke Karangasem. Jadi jelas ini sudah merusak tatanan ya sistematika yang sudah diatur dalam aturan main dalam relokasi. Kemudian dari TA PM Gianyar, Bapak Jeromangku Komang Sugiarto juga mengeluh ke saya, kenapa Pak PJ Komandan saya dipindahkan ke Karangasem? Ya, apakah Karangasem kekurangan TAPM? Jadi saya kaget. Jadi Karangasem tadinya 6, Ibu Rai pindah ke Bangli sesuai prosedur, dan di SK yang terakhir, yang penetapan yang bukan SK relokasi seharusnya, bukan penetapan wilayah kerja, tahu-tahu Pak Made Arimbahu juga pindah ke Buleleng, dan saya tahu-tahu pindah ke Kelungkung. Jadi dari 6 di cloning tinggal 3, sisa 3 kami di Karangasem. Dan 3 itu diambilkan dari pihak yang jauh-jauh. Menurut saya ini sangat-sangat prematur, ceroboh, dan jangan sampai kami terkesan nanti tidak hormat, tidak taat kepada hukum, kepada aturan dari program, kepada SK Kaban BPSDM. Tetapi saya berkesimpulan, Ibu Kaban dan pimpinan di pusat ini menerbitkan suatu produk ya yang tidak difilter, yang tidak sesuai aturan, melabrak Keputusan Menteri Desa 40/21. Sehingga ini yang harus dicegah. Di pemberdayaan tidak boleh ada dusta di antara kita. Apalagi mengakali pimpinan, mengakali Ibu Kaban, mengakali Sekjen Pak Budus Menteri. Ini menimbulkan keresahan. Tidak boleh seperti ini, dan kita harus ada yang berani menyuarakan. Nah, saya berkorban memberanikan diri menyuarakan, walaupun mungkin cukup sakit hati ya, karena ada kadang-kadang feedback yang bias, yang melenceng. Ya, jujur saya tidak ada ambisi jabatan apapun, tidak ingin jadi apapun. Saya ingin mengabdi di masyarakat. Mengapa saya tinggal di desa, di bukit, di Gunung Agung, di Besaki, saya korban Gunung Agung meletus, saya transmigrasi, saya balik ke Bali tahun 2001. Gunung Agung meletus, saya PPP yang garda depan di ujung tombak depan menangani pengungsi, karena saya dulu pernah jadi pengungsian. Kakek nenek saya waktu Gunung Agung meletus tahun 63 transmigrasi ke Lampung. Bahasa saya dari kecil Jawa, Bangsa Pulau Jawa. Dan saya menderita ini melihat saudara saya TAPP di Bali dibegitukan. Bahkan di Indonesia mungkin ada sekitar 300 saya catat ini. Seluruh Indonesia yang WA ke saya, ya mohon petunjuk, mohon bimbingan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya bisa sharing. Ya, di pemberdayaan itu tidak ada yang lebih pintar, tidak ada profesor, semua sifatnya sharing. Kebetulan lebih awal baca undang-undang, kebetulan lebih awal dia berpengalaman. Jadi tidak boleh kita melakukan pendekatan kekuasaan. Sangat bertentangan dengan prinsip pekerja pemberdayaan. Sangat bertentangan dengan keputusan Menteri 40 tahun 2021 tentang pedoman pendampingan masyarakat desa. Itu kita harus ditaati. Karena kita didoktrin ya selalu memberikan advokasi agar desa, pemerintah desa, masyarakat desa, LKD, BPD semua taat dengan regulasi perundangan supaya ada asas pembangunan partisipatif, supaya transparan. Tetapi dalam kasus terbitnya SK 418 semua asas tersebut ditabrak. Keputusan Menteri Desa 40 ditabrak, asas partisipatif ditabrak, ya. Pembangunan partisipatif ditabrak, transparansi ditabrak. Inilah yang perlu kita suarakan, jangan begitu. Kalaupun merasa punya kewenangan, ya kalau bahasa Jermannya, ngono yo ngono ning ojo ngono. Nah, saya memberanikan diri menyuarakan, ternyata direspons positif. Seluruh Indonesia sekitar 300 itu yang memberikan dukungan, gitu loh. Dan alhamdulillah, ya kuasa alam lewat Gus Koco, ya ada senior yang peduli melalui forum TV Desa Mulia ini supaya ini tidak bias kemana-mana. Bahwa niat kita baik, gitu loh. Kita ingin marwah ya kalau orang Bali taksu atau marwah pemberdayaan program P3MD ini kita jaga, jangan dirusak atau hal-hal yang kurang pas lah. Ayo kita luruskan. Mungkin itu Mas cukup banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan mohon maaf. Forum kita kembalikan ke Gus Koco. Terima kasih. Mungkin ini lebih mengarah kepada adanya relokasi tanpa permintaan atau bagaimana ini Wijaya? Ya, jadi ini lebih mengarah kepada gini loh Mas.
kita ini orang pemberdayaan sebetulnya nggak perlu banyak sekali rumus ya. Kita ini memanusiakan manusia. Kita ini memanusiakan kepala desa agar kepala desa mau memanusiakan warganya, gitu loh. Apa kebutuhan dasarnya, apa yang perlu difasilitasi supaya warga itu berdaya. Jadi memanusiakan manusia. Nah, kalau kita sebagai pekerja pemberdayaan TPP ini, ya terutama di lapangan ini yang jadi korban kan yang di lapangan ini, PLD, PD, TAPM Kabupaten Kota. Kita merasa tidak dimanusiakan dengan cara begini. Kok tidak ada proses komunikasi, tidak ada proses koordinasi atau rapat atau rembuk seperti yang sangat bagus sebelum terbitnya SK 368. Jadi SK 368 itu tentangnya adalah penetapan wilayah kerja. Jadi secara lokasi tugas sudah selesai final. Karena ini sudah punya basis berita acara, sudah panjang prosesnya, manusiawi yang 368. Tidak, sebulan lebih, mulai tanggal 27, ya, 23 November ke 27 Desember, terbitlah SK yang nomenklaturnya itu berjudul penetapan. Jadi hanya minit dalam pemerintahan itu penegasan. Penegasan bahwa TPP tahun 2022 ini loh, itu sebagai bahan dasar untuk kontrak dan SPT. Jadi kami tidak merasa dimanusiakan, tidak ada proses komunikasi. Gitu loh. Dan kalaupun tidak ada permintaan, kalau kebutuhan organisasi di sini kosong, Pak Vijay tolong mumpung kosong. Diisi Pak Vijay kan, saya kenal bupati, ketua dewan, semua pejabat di Bali saya kenal. Ya, saya bukan apa-apa, saya dulu aktif di pemberdayaan, saya pendiri kalau di Islam itu HMI. Saya pendiri Himpunan Mahasiswa Hindu Indonesia. Ya, kantor saya se-Indonesia. Ya, tahun 1993, mungkin teman-teman masih kecil waktu itu. Jadi saya menggadaikan identitas saya dengan banyak fitnah yang masuk dan sebagainya untuk ingin menegakkan marwah pemberdayaan di Bali, khususnya di Indonesia umumnya. Gitu. Jadi supaya tidak debat kusir, baca kitab suci kita, baca itu keputusan Menteri Desa ya 40 tahun 2021, Juni tahun 2021 terbitnya, gitu loh. Tidak boleh suatu proses keputusan itu karena merasa punya kemenangan, jadi bahasa ya, merasa penguasa, kemudian ujuk-ujuk. Ada yang namanya ujuk-ujuk. Karena tidak memanusiakan manusia, kami ini yang di bawah, seolah-olah jabatan begitu lebih tinggi, yang di bawah itu kayak kroco. Cecung, nggak boleh begitu. Saya tidak pernah warga miskin, saya punya panti asuhan, keluarga saya 2 punya panti asuhan. Kakak sulung saya 2 punya perguruan tinggi. Tidak pernah kita memperlakukan dosen, memperlakukan mahasiswa. Orang miskin itu sebagai orang lebih nista, lebih bawah, nggak boleh. Pemberdayaan itu nggak boleh seperti itu. Manusiawi kan aja, bicara aja, ngomong. Jangan ketika kita bereaksi, kita reaktif, kemudian, woi nggak boleh begitu, terlalu keras itu. Nah, kalau nggak keras, mau lembut terus dilecehkan kita. Tapi kami bahasa keras ini, karena saya lahir di Lampung. Di Lampung jarak rumahnya itu bisa 50 meter. Kayak orang Medan kita. Bicaranya agak keras, tetapi hati saya, hobi mesa selembut salju. Ya, sama kayak Gus Koco. Ya, begitu Gus Koco. Vijay, mungkin kita sudah mencoba menangkap itu. Menangkap artinya duduk permasalahannya di mana. Artinya ada proses yang menurut Vijay itu tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan atau mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena saya baru mendapatkan catatan WA itu di tanggal 7. Sebenarnya apakah sudah ada langkah-langkah komunikasi? Artinya kan ibarat kata, kalau keluarga itu kan ibarat saya harus ada ribut sama istri pun ya di kamar, nggak perlu anak saya tahu kan gitu. Nah kalau sudah sampai ributnya di ruang tamu, anak tahu, bahkan ributnya di teras sampai tetangga tahu, ini kan ceritanya jadi jadi bisa bias, orang yang nggak paham akan menilai tidak pas dan seterusnya. Pertanyaan sebelum nanti saya berikan kesempatan ke teman kita yang sudah resign, Koto Uki, pertanyaan berikutnya lebih pada apa yang sudah dilakukan Vijay untuk mengkomunikasikan. Ini ada yang kurang pas dan seterusnya. Ini sudah dilakukan komunikasi dengan pihak-pihak
yang terkait dengan terbitnya surat itu atau belum sebenarnya? Karena jangan sampai di dalam rumah kita belum obrolin tapi sudah ngobrol sama tetangga kan gitu. Gimana Wijay? Jadi saya sebelum adanya, ya saya bilang kasus ya, maaf ya, walaupun bukan kasus sebenarnya, ada maladministrasi yang diakibatkan rekomendasi dari oknum TAPM Provinsi se-Indonesia, khususnya di Bali, yang menyebabkan SK Kabupaten itu melenceng. Yang tadinya sifatnya hanya minit penegasan, berubah menjadi semacam SK 368. Jadi SK 368 itu sudah final mengikat penetapan wilayah kerja. Jadi tidak ada lagi dalam SK minit itu ada relokasi lagi gitu loh. Apalagi ada demosi. Itu sudah mencederai banyak hal dalam pemberdayaan. Kalau saya bahas ada pengkhianat pemberdayaan. Tidak boleh begitu. Begitu loh. Nah, kemudian komunikasi saya, sebelum ada kasus SK 418 yang berkonten nyelonong-nyelonong ini, relokasi dan demosi, ulah oknum ya, yang harus kita tegak luruskan. Saya permaklumkan dulu, kalau kita tidak segera suarakan, tidak segera kita meluruskan, ya bukan melawan, yang meluruskan, maka akan terlambat. Ketika jatuh kontrak, jatuh SPT, akan mengacu SK yang ini maladministrasi, gitu loh. Jadi ibu kaban, pejabat kita di pusat, itu harus kita lindungi dari ulah-ulah di daerah yang menjerumuskan. Jangan sampai ketika ada masalah hukum, sampai ke Ombudsman, Komnas HAM, sampai ke DPR RI, RDP, yang disalahkan Bapak Ibu pimpinan kita di Jakarta. Padahal yang berulah di daerah. Nah, ke depan agar ada proses filterisasi, jangan sampai ada bahas struktural di pusat itu tutup mata selama sudah dari Kornas, mungkin dari manajemen nasional atau Manas itu menyerahkan suatu draft, udah pasti tanda tangan. Ya ternyata mungkin ada filterisasi di Kornas atau di Manas yang masih lemah. Mungkin terlalu percaya dengan ABS, terlalu percaya dengan sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Gitu loh. Harusnya tidak ada ruang relokasi ini di SK minit penegasan ini. Tidak ada ruang demosi. Itu ada prosedurnya SK. Ya, keputusan Menteri Desa. 40 itu mengikat itu. Nggak boleh ditawar-tawar oleh tafsir pribadi. Artinya kalau relokasi kan tetap mungkin, tetapi dengan permintaan dari yang bersangkutan. Sesuai dengan aturan dalam keputusan Menteri Desa 40 memang seperti itu, atau dasar permintaan, kecuali saat penempatan awal itu negara atau turunannya berwenang. Ketika saya baru jadi TAPM 2015 atau 2016 lalu, negara berwenang menetapkan saya dimanapun karena sudah naikin pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun. Nah ini kemudian dijadikan alat oleh oknum di Provinsi Bali, Anda sudah naikin ini. Saya balik, yang kewenangan apa yang memberikan Anda kewenangan menafsirkan pernyataan tersebut dengan melanggar keputusan Menteri Desa. Kita di manusiakanlah kami. Jangan ujuk-ujuk pindahkan ke sejauh-jauhnya. Ada apa? Contoh saya ini bukan barang. Saya dipindah ke Klungkung dipindah ke Karangasem. Ini kan maksudnya hanya pamer kekuasaan. Gitu loh. Karangasem yang kosongnya 1 diisi 3. Kan aneh ini. Ini pemetaannya ini berdasarkan like and dislike, berdasarkan sesuatu yang susah kami untuk nalar menjelaskan. Kita ini sudah kondusif loh. Kenapa dibikin nggak kondusif dengan cara yang seperti ini? Dan maaf, Gus Kocor, masalah komunikasi sebelum ada permasalahan SK 418. Nah, jauh-jauh hari saya sudah panggil saya Pak, diajak jangan Gus, saya nggak pakai kopiah. Oh siap. Ya saya lepas nih Mas. Ya. Panggil Pak D saja, jangan panggil Gus. Terlalu berat nanti saya. Pak D, matur sembahun Pak D diingatkan. Ini Pak D, sedurung permasalahan di SK 418, kami jauh-jauh hari sudah punya pengalaman, sudah punya firasat, sudah punya pertanda ini sewenang-wenang. Saya coba komunikasikan ke Pak Dito Sukoyo, Kornas. Saya coba teleponnya angkat Mas, saya telepon nggak diangkat, saya sibuk. Jadi kami dibatasi, nggak bisa hati ke hati bicara. Kalau dengan WA kan tidak ada semacam kurang masuk secara kekeluargaan. Nah, kemudian banyak hal yang tidak masuk akal yang kami rasakan, ancaman-ancaman, apakah tidak perlu tanda tangan saya, apakah situ punya supervisor lain, ada korporat lain. Jadi seolah-olah itu bahasanya bahasa selalu pengancaman, bahasa penguasa. Saya ini mantan korkap di Karangasem, ya.
Yang menyediakan furniture di Karangasem itu saya. Sponsor bus apa kegiatan itu saya. Rakor Cup di Indonesia, di Bali, mungkin jarang yang setiap Rakor Cup didatangi oleh Bupati, dan Dandim, Kepala Jasa Negeri, Kapolres. Itulah rangka mitra kerja itu sharing sama kita. Gitu loh. Seragam TPP Karangasem dan sebagainya. Saya yang bantu fasilitasi sumbangannya. Artinya gini, kita ini sudah bekerja dengan baik, fokus kepada program capaian. Kalau mau bicara evaluasi capaian program, di mana masih lemah kurangnya. Kalau bicara Anda selalu bilang kami lemah, berarti tidak becus membina kami, meningkatkan kapasitas kami. Kami sudah pendekar di lapangan. Sudah larinya ada 100. Saya fasilitator kabupaten untuk desa inklusi. Negara mengeluarkan biaya banyak, saya 3 kali bintek nih. 3 kali bintek mengikuti supaya sah jadi koordinator kabupaten untuk desa inklusi. 2022 ini akan berjalan programnya di 4 kecamatan, 4 desa pilot, plus 4 desa dampingan lainnya untuk desa inklusi. Tahu-tahu di desa terkelungkung. Dan saya merasa tidak dimanusiawikan. Dan teman-teman juga sama, betul aja. Tidak dimanusiawikan. Termasuk Agung Pajar. Apa kesalahan? Kalau namanya, maaf ya, sesuai Kepmen 40, demosi itu ada 2 hal penyebabnya. Karena berdasarkan demosi berdasarkan sudah jelas aturannya. Minimal C itu dikontrak kembali. Minimal C. Agung Pajar ini dapat nilai 70 mengandalkan DRP ini. Untung Gus Ivan, semua orang bicara di Jakarta udah tahu nih. Jangan sampai korban politik, korban like and dislike di bawah ini. Sehingga asal DRP-nya sudah bagus 70. Agung Pajar kinerjanya 0. Sehingga dapat nilai C, harusnya B. Saya pun B kurus saya. Ya. Sedangkan teman-teman ya saya tahu tidak pernah di lapangan dan sebagainya itu A. Itu sangat like and dislike. Seharusnya Anda digaji, ambil jabatan, ya harus F-kin. Walaupun nilainya dari 5 dari 30, 10 dari 30, kan 30 sisanya F-kin kinerja dari pimpinan program. Nah, tidak ada beralasan dari sisi F-kin. Agung Pajar C. Itu pun dia C karena tidak mau memberikan F-kin. Ya, si oknum korprop. Yang kedua, demosi boleh dilakukan bila melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran TPP. Nah, masalah penanganan pelanggaran diatur detail dalam keputusan Menteri. 40 tidak boleh pelanggaran berdasarkan tafsir pribadi, berdasarkan kepentingan agenda politik tertentu, ya, pemetaan tertentu, ya, nggak boleh. Coba kalau kami di leluhur kami mengajarkan kesetiakawanan sosial nasional, takwa masih, engkau adalah aturan. Kalau saya mau menyakiti Pak D, saya berpikir 1000 kali. Kalau Pak D menyakiti saya mau enggak? Nggak boleh begitu, ya kan? Ini yang saya harus suarakan sebelum terlambat, sebelum taken kontrak minggu depan, sebelum SPT minggu depan. Mohon direvisi. Kalau tidak direvisi, sebenarnya saya tidak masalah. Kalau saya egois, tidak peduli teman-teman, saya nggak masalah didukung Bupati saudara saya, ya, pejabat-pejabat dari Karangasem didukung, ya, semua lapisan saudara saya didukung. Saya nggak masalah, welcome. Tapi saya kasihan teman saya yang jadi korban eksperimen di Kelungkung. Kok ujuk-ujuk pindahin Karangasem, nggak siap dia. Yang di Gianyar, ujuk-ujuk pindahin Karangasem. Salah apa? Jadi asas pemetaan relokasi itu salah, udah ngabuk semua. A sampai Z. Dan ini sudah termasuk berbahaya. Karena apa? Menyesatkan pimpinan kita di pusat itu berbahaya, nggak boleh. Seorang anak nggak boleh malas-malas orang tua. Kalau salah, bilang salah. Jangan sampai orang tua kita berantem dengan orang tua sebelah karena si anak merasa benar sehingga orang tua marah. Jangan sampai kami digitukan, gitu loh. Jadi berikan laporan kepada Kornas, Sukoyo yang benar, kepada Manas. Mungkin namanya ganti lah. Jangan manajemen nasional atau Manas. Karena Manas cuma Manas jadinya. Cuma mungkin Adem, manajemen Adem mungkin. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita sudah mendapatkan gambarannya dan semoga ini menjadi satu kesempatan untuk kemudian teman-teman yang tidak mengikuti di studio Zoom bisa memberikan komentar di YouTube kita tentang kalau memang ada hal-hal yang mungkin menurut teman-teman pas atau kurang pas dari apa yang disampaikan oleh Bang Vijay tadi. Artinya apakah yang disampaikan itu satu kenyataan di lapangan atau sebenarnya juga ada bagian yang itu
Ya mohon maaf, bisa saja orang beranggapan bahwa oh itu fitnah dan seterusnya. Ya bisa, silakan saja disampaikan karena forum ini pada intinya kita ingin mencoba mencarikan solusi. Ketika kemudian oh ada sesuatu, ayo kita coba angkat di forum ini. Bang Melianus Kotoki, silakan. Ingin menyampaikan sesuatu, Resan? Bang Meli? Silakan open mic. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung resign. Silakan, Bang Meli. Ya. Udah bisa, Bang Meli? Maaf, di sini agak. Ya. Ya, bisa menjawab di sini. Maaf, udah. maaf. Silakan. Ya. Halo, Bang Meli. Ada yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Oke, yuk. Oke, kalau gitu mungkin ada yang lain. Bang Razi, silakan. Vero Razi. Silakan open mic. Oke, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat semua. Hanya ingin menyampaikan sedikit saja. Yang pertama terkait tentang keluarnya surat keputusan yang 418. Saya pribadi ingin menyampaikan bahwasanya yang selama ini berdomisili ya saya tidak ingin membahas aturannya karena aturan ini mereka lebih paham ini Mas Ketut Wijaya, mereka lebih sangat paham itu sebenarnya ya kan, tetapi pada dasarnya ini terjadi juga pada hari ini ya. Misalnya pada kondisi saya juga domisili di Aceh Tenggara, tinggal di Aceh Tenggara ya kan, tapi hari ini bertugas ke Aceh Singkil. Aceh Singkil itu jaraknya kurang lebih sekitar 12 jam jarak tempuhnya yang harus saya lewati. Tanpa ada surat pernyataan apapun, tanpa ada permintaan apapun, dan itu sudah ada dalam surat keputusan tersebut. Kami hanya ingin menyampaikan bahwasanya ya kita hari ini cerita proses pemberdayaan, ya cerita tentang aturan-aturan yang harus kita lakukan, tetapi yang kita dapatkan hari ini adalah ya seperti yang sudah terjadi pada saat ini. Mungkin kami harapkan ada mengevaluasi hasil keputusan tersebut, semoga ada hasil yang akan kita dapatkan, mungkin itu aja. Itu aja untuk sementara. Oke, terima kasih. Ini kayaknya salah satu yang merasa jadi korban ini. Oke, teman-teman yang lain silakan ingin menyampaikan. Mas Agung Fajar, silakan. Kayaknya tengok pengen menyampaikan sesuatu. Bisa didengar. Bisa, silakan. Selamat siang. Jadi saya sebenarnya dengan Pak Ketut Wijaya Mataram ini dari dulu Pak, kami tidak pernah membuat konflik secara horizontal. Jadi perlu saya sampaikan bahwa jadi ya terpaksa saya sampaikan, artinya pada 2019 itu TTG Buleleng juara 1 Pak nasional di Bengkulu. Kami tidak membutuhkan apresiasi, apalagi rupiah Pak. Itu kami keluar uang juga karena kelompok ini Pak. Dan sampai kelompok itu membawa nama Bali dari Buleleng dari Desa Gigit jadi juara nasional. Dan 2021 pun setelah yang istilah pembidangan TTG sudah tidak ada, kami tidak mendampingi, kami masuk juga juara 3 dan juara harapan 1. Nah ini masalah yang ada ini, apa yang disampaikan oleh Pak Wijaya Mataram, rekan saya mungkin agak temperamental memang bawaannya seperti itu Pak Pade, karena maklum itu. Artinya kalau saya bilang, jadi dasar-dasarnya ini kenapa berarti kalau saya mendapatkan nilai 0 dari TAPM Provinsi, bersama sekali dong saya tidak pernah ke lokasi Pak. Sementara bukti-bukti kami ada, bukan hanya DRP, tetapi justru kami berharap dari TAPM itu apa yang kita laksanakan
Apalagi sebelum munculnya Perpres 104 terkait dengan ketahanan pangan 20% dan pertanian peternakan, kami sudah memulai di beberapa desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi kami tidak mengajarkan desa hanya menanyakan menghabiskan dana desa, tetapi bagaimana dana desa itu bisa bermanfaat dengan melalui PKDB dan segala macam. Jangan lupa karena memang bidang saya DTG dan pertanian organik juga kami latih. Termasuk juga di wilayah di luar Kabupaten Buleleng pada hari-hari tertentu atas permintaan teman-teman, termasuk di Talibeng di Kabupaten Karangasem yang wilayahnya Pak Ketut Vijay. Nah, di sini kami pernah menerima surat teguran, bukan peringatan, yang berbunyi bahwa keluar kabupaten ini. Nah, jadi kami jelaskan, kami tidak keluar kabupaten pada jam-jam yang jam-jam kerja, tetapi pada Sabtu dan Minggu. Nah, yang kedua, itu sudah kami klarifikasi langsung ke TAPM Provinsi. Sudah kami klarifikasi, dan surat masih saya pegang juga, saya ada arsip. Nah, yang berikutnya, tidak ada surat, kami pertanyakan kenapa nilai saya 0? Berarti sama sekali, berarti selama sebulan saya tidur dong. Nah, di sini ada pernyataan bahwa saya jualan katanya Pak. Jualan apa? Itu padahal kelompok itu saya latih Pak, untuk membuat sesuatu agar bisa dijual, yang kita linkkan dengan BUMDes. Itu pun saya buat tertulis juga Pak, saya kirim ke Korprop dan SDM, tidak ada tanggapan. Yang kedua, artinya jarang bawa laptop. Nah, ini kan saya ada Pak, ini Zoom saya pakai laptop. Jadi ke sawah saya itu tidak bawa laptop. Facebook saya Agung Fajar Pak, bisa dibuka di sana, itu real, tidak performan Pak. Agung Fajar itu saya, semua Facebook, Twitter, dan Instagram saya ada. Jadi sekarang kemarin saya ada foto juga, kemarin saya balik, itu jarak, perlu diketahui jarak tugas saya dari Denpasar dan Buleleng itu baru sampai di sekretariat 83 km Pak. 83 km. Itu ada laporan kami jarang di lokasi. Patokan jarang di lokasi itu apakah harus ke sekretariat? Kami dari Denpasar, karena orang tua kami sudah usur dan saya ada anak-anak juga, kami menginap 2-3 kali, sisanya itu kami pulang pergi Pak. Saya sudah jelaskan juga dan bersurat sebagai klarifikasi, bukan permohonan maaf. Ini adalah klarifikasi dan tidak mendapat tanggapan. Akhirnya ending dari ini, apa yang dikatakan rekan saya Ketut Vijay Mataram tadi, endingnya adalah saya direlokasi dan didemosi dari menjadi TAPM yang dulu TATTG menjadi PD Pak di Kabupaten Tabanan, yang dulu sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari pusat untuk relokasi, wajib menyerahkan surat kemana dan seperti apa. Itu sudah saya penuhi Pak. Waktu itu saya tidak mau Pak, saya punya malu Pak, jadi saya tidak mau ke Denpasar relokasi untuk tempat tinggal. Saya mau ke Tabanan atau Bandung Pak. Dia tetangga kabupaten saya lah, atau pertama dia saya Pak. Malu saya kalau dekat Pak. Dan banyak TA juga yang memang di rumahnya saya tidak mempermasalahkan mereka, mau 800 meter dari sekretariat rumahnya, mau 1 kilo, saya tidak permasalahkan itu, sepanjang saya bisa berkarya Pak. Jadi efektivitas waktu saya bolak-balik dalam kondisi secara manusiawi, saya dengan orang tua yang sudah usur, ada anak-anak yang perlu bimbingan, saya tetap ke Buleleng, itu habis di jalan Pak. Habis di jalan, biaya, tenaga, dan efektivitas. Maka dari itu kami biasa mendampingi sampai dengan jam 12 malam, jam 1 malam, pada kelompok-kelompok tadi itu Pak. Yang lain, kami sangat akur dengan BPMD, DDT Pak, karena dari balai banyak membantu kami di dalam kegiatan kami terkait dengan pertanian peternakan serta penguatan-penguatan di aparatur desa Pak. Ini yang kami katakan dulu. Jadi apakah BPPMD, DDT, dan TAPM dan TPP ini bersama, kami kira harus wajib ini Pak, karena sama-sama satu ibu kandung di Kementerian Desa.
Nah, kami sangat dekat, teman-teman juga sangat dekat dengan Pak Kepala Balai, yang saat ini Pak Samuel Tenayap, Pak Isman, Pak Dahlan, dan semua kami kenal, Pak. Justru mereka yang lebih aktif untuk turun, Pak. Turun membantu kami di desa-desa maupun di kabupaten, Pak. Dan perlu diketahui, kami juga sudah melingkan beberapa desa melalui NGO, MBM, terkait dengan Mahaboga Marga. NGO itu terkait dengan masalah administrasi desa, advokasi desa, serta bantuan-bantuan untuk BUMDes. Yang terakhir yang akan cair untuk Januari ini adalah dari ICWF, Pak. Tetapi saya bingung sekarang karena saya sudah direlokasi di Musi. Ini akan cair ke Desa Wonogiri dan ke Desa Panji, Pak, dari ICWF New Zealand, Pak. Jadi yang memproses dari nol itu adalah saya, Pak, dan tim. Jadi apakah harus saya lanjutkan atau saya batalkan? Ini sudah akan cair, Pak, karena antara kelompok yang ada di desa beserta NGO dari New Zealand ini sudah menandatangani, Pak. Itu, Pak. Jadi saya kebingungan sendiri jadinya sekarang, Pak. Saya mau bagaimana? Saya harus bagaimana? Jadi komunikasi tidak ada dari dulu. Sekian dulu, Pak. Oke, terima kasih, Mas Ageng Fajar. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ini saya baca ada Bu Gita Andari dari PMD Provinsi atau dari mana? Silakan Bu Gita. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini karena kenal dengan teman-teman juga, apa sebenarnya ada apa ini, apakah kemudian akan menjadi kita berharap bahwa penguatan atau percepatan dari pembangunan desa itu bisa terjadi karena sudah lahir Undang-Undang Desa. Saya termasuk dari 2006, Ibu dan teman-teman ikut mendorong lahirnya Undang-Undang Desa. Jadi Undang-Undang Desa lahir itu juga bukan ujuk-ujuk, satu proses dari 2006 sampai 2014 baru lahir. Dan harapannya memang daulat desa menjadi terlaksana, kemudian adanya pendamping harapannya adalah satu proses percepatan. Orang banyak meragukan tentang desa, tapi kami tidak pernah ragu dengan desa, dan ketika ada pendamping insya Allah menjadi lebih baik karena pendamping itu adalah yang di samping, yang mendampingi, bukan yang di depan, untuk kemudian diikuti atau yang di belakang jadi tukang dorong, enggak, tapi pendamping itu selalu ada di depan. Bu, kita mungkin ada yang ingin disampaikan atau perlu disampaikan melihat nyanyian dari Bali ini. Silakan Bu Gita. Baik, terima kasih Bapak Sukoco. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, jelas Ibu. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mohon maaf sebelumnya, kami tadi sudah mendengar dari Bapak Ketut VJ. Beliau mengutarakan sesuai dengan mungkin apa yang terjadi di lapangan. Kemudian saya juga sudah mendengar Bapak Agung Fajar yang kebetulan kami juga selama ini pernah sering bertemu lah dalam kegiatan pemberdayaan desa. Kami hanya menyarankan Bapak, apapun yang terjadi hendaknya diselesaikan secara baik-baik melalui mekanisme yang ada. Kemudian janganlah sampai ada dusta di antara kita semua saudara. Hendaknya semua itu dikomunikasikan dengan baik sehingga apapun itu semua berjalan dengan baik kegiatan di lapangan. Terutama yaitu tugas daripada pendamping desa adalah kan sifatnya membantu kita semua, sangat-sangat diperlukan dalam tugas secara teknis di lapangan, karena kami pun juga sering berkomunikasi dulu. Apalagi pada tahun sebelumnya, itu kami sudah sempat mengadakan rapor juga, itu semua kebersamaan kami itu sungguh indah, Pak. Jadi kami berharap apapun ini yang diselesaikan dengan baik, begitu juga mohon arahan Bapak
untuk dapat juga ikut memberi arahan kepada kami. Dan apapun itu kami hanya menyarankan untuk semuanya dapat berjalan dengan baik melalui mekanisme yang ada. Seperti itu aja mungkin Pak Skoco yang dapat kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Gita. Ini salah satu agenda kita memang lebih pada bagaimana kalau memang ada riak-riak kecil ya diselesaikan. Kalau belum sampai ke permukaan ya mungkin bisa dibicarakan di ruang-ruang tertutup. Tapi karena memang Mas Ketut Wijaya ini sudah membuka di ruang yang cukup publik, artinya karena saya yang bukan orang Bali juga sudah dapat kiriman WA-nya dari teman-teman dari beberapa teman lah, saya baca ini ada apa akhirnya kemudian saya mencoba cari tahu ini yang menulis siapa dan seterusnya. Akhirnya saya ingin kemudian tertarik nggak untuk kita coba angkat ini ke satu talk show supaya sama-sama kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih jernih dan bertanggung jawab. Artinya bahwa penyelesaian pun nantinya pasti akan kita harapkan menjadi penyelesaian yang memang berdasarkan informasi-informasi yang valid dan seterusnya. Saya lihat ada Kisman ya. Kebetulan kalau dengan beliau saya sudah pernah ada ketemu ngobrol-ngobrol juga di Jakarta, sempat berapa kali kita ketemu. Mas Kisman, silakan open mic. Perlu mendengar juga nih dari Mas Kisman. Udah lama kita nggak ketemu. Sehat-sehat Mas? Sehat alhamdulillah Pak Koco, terima kasih banyak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semua TPP. Sebetulnya ini persoalan internal di TPP Pak Nggih. Hanya saja karena kami berada di wilayah kerja, ada di Bali, Provinsi Bali, NTB dan NTT, sehingga paling tidak sedikitnya kami wajib berkolaborasi dan bersinergi dengan teman-teman TPP. Kenapa? Karena kami juga berfungsi sebagai, di samping dia di pelatihan, kami juga di pemberdayaan. Sehingga kami mengambil sikap di kedua hal ini. Pertama, ketika kita melaksanakan kegiatan pelatihan, kami wajib bareng-bareng dengan teman-teman TPP. Berikut, lalu kemudian kita melaksanakan kegiatan pemberdayaan, kita pun wajib berkolaborasi dengan teman-teman TPP. Karena ini adalah kami organik di Kementerian Desa, sementara teman-teman TPP adalah anak kandung Kementerian Desa, sehingga kita wajib untuk sama-sama terjun ke desa. Nah, di dalam kebersamaan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan buat teman-teman, sebagian teman-teman kami ada di desa dan sebagian lainnya suka dengan kami yang ada di bersama teman-teman TPP. Namun demikian kami abaikan kepada yang tidak suka. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa suatu kegiatan apapun yang terbaik, seperti apapun yang dilakukan, tanpa didampingi itu nol, Pak. Itu hasilnya pasti nol. Kenapa? Di dalam pelatihan maupun di pemberdayaan itu isinya motivasi semua. Di samping ada skill yang harus kita berikan kepada masyarakat. Memang kita harus berangkat dari data. Kita bekerja harus berdasarkan data. Tapi data itu hanya sebagian daripada upaya pemberdayaan di desa. Nah, teman-teman, saya menganggap begini. Teman-teman ini adalah orang-orang yang sudah ahli di pemberdayaan. Oleh karena itu, saya ingin sekali terintegrasi dengan mereka. Saya kenal betul semua teman-teman TPP yang ada di Bali akrab dengan saya, Pak. Ada Pak Made Suwartano di sini saya ngelihatnya, ada Pak Agung Fajar yang selalu berjalan dengan saya, ada Pak Vijay, dan ada yang lain mungkin masih sembunyi ini Pak, saya nggak lihat. Nah, kami sudah melakukan banyak hal Pak di Koco terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu langsung terjun ke desa.
kami punya konsep begini Pak Ade. Ketika kita tidak memberikan contoh konkret di masyarakat, mereka tidak akan pernah mengikuti apapun itu. Nah, oleh karena itu, saya dengan teman-teman, terutama Pak Agung Fajar yang sering bareng dengan saya, kami melakukan atau membuat demplot di desa. Karena isu yang belakangan, dan sebetulnya kami sudah lakukan sejak 2 tahun lalu, yang baru kelihatan saat ini adalah isu ketahanan pangan. Kami sudah lakukan itu sejak 2 tahun lalu, ketahanan pangan. Tetapi ada sebagian yang tidak menangkap ini, dan mudah-mudahan ke depan teman-teman sebagian yang lain yang belum sempat melakukan ini, nanti kita bareng-bareng ke desa untuk melakukan pemberdayaan langsung ke desa. Nah, kenapa kami melakukan demplot? Demplot ini adalah wujud nyata yang bisa kita lihat pekerjaan nyata kita. Bukan tanda kutip berapa dana desa yang terserap. Kalau berapa dana desa yang terserap, itu bisa jadi serapannya kemana-mana. Tetapi kalau kita masukkan di dalam ketahanan pangan, terutama kemarin Pak, isu untuk 30% atau sampai 50% dana desa yang masuk ke PKTD, ini sudah dilakukan oleh Pak Agung Fajar di Buleleng. Dan hanya satu-satunya yang ada di Provinsi Bali kalau saya ngelihatnya. Ada 54, sekian persen terserap dana desa untuk PKTD. Ini kan prestasi yang luar biasa kalau saya ngelihatnya. Oke, mungkin belum sampai ke teman-teman yang lain bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat konkret di lapangan. Bukan kami untuk performan, bukan. Adapun ada tuduhan seperti yang disampaikan Pak Agung Fajar tadi, Pak Koco. Ya silakan saja menuduh. Sebetulnya kami sedang mengajarkan kepada petani bahwa karena di desa itu masih 70% paling tidak masyarakatnya adalah pelaku petani dan peternakan. Maka kami masuk ke situ. Ketika kita masuk kepada pekerjaan pokok masyarakat yang ada di desa, secara otomatis mereka akan mengikuti ketika ada contoh dan hasil yang nyata yang kita berikan. Ini yang kami coba wujudkan. Ada beberapa desa juga yang kami tinggalkan. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti prosedur. Prosedur untuk mau memperlihatkan hasil yang nyata di lapangan. Agar kami itu tidak dituduh sebagai hanya memperlihatkan performa aja, hanya pura-pura untuk mendampingi, hanya pura-pura untuk pemberdayaan. Tidak. Kami memang nyata untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa kami lakukan ini? Ketika kita tidak berbuat nyata di desa, saya yakin akan sulit untuk desa memperlihatkan hasil nyatanya. Ini Pak Koco yang kami lakukan. Kenapa lalu kemudian hal ini terjadi, saya tidak paham. Mungkin hanya beliau dan Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu, dan saya tidak mau masuk ke ranah itu Pak Koco, karena kami berada di luar, walaupun kami masih satu badan di badan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian kami tidak mau mencampur aduk hal-hal yang sifatnya yang administratif dan sebagainya. Tapi saya berharap dengan adanya pertemuan ini atau Zoom ini, persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik, dan teman-teman TPP yang ada di Bali maupun di NTB dan NTT bisa bekerja dengan baik, maupun TPP yang di seluruh Indonesia bisa bekerja tanpa ada tekanan maupun rasa takut melaksanakan pemberdayaannya. Oke, saya sebenarnya tidak enak nih Pak Koco ngomong ini, karena di sini ada Pak Kadis yang saya lihat. Swastiastu Pak Kadis. Mohon maaf nih. Pak Kadis hadir. Sudah mendahului, enggak Pak Kadis ada Pak. Jadi saya mungkin lebih bagus saya mendengarkan dulu dari Pak Kadis, Pak Koco, sambil jalan kita ngobrol Pak Koco. Bisa biar lebih oke, itulah. Mungkin gitu Pak Koco, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Kadis, nama siapa Mas Wijaya? Coba diberikan. Pak Anom Agustina. Oh, Pak Anom.
Monggo, silakan Pak Alam, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini nyanyian dari Bali, sampai dari teman-teman pendamping di Bali nih, nyanyiannya sampai di seantero Nusantara ini. Monggo Pak Kadis, mungkin bisa ada yang ingin disampaikan, mungkin bagaimana memandang atau melihat teman-teman pendamping ini, kemudian bagaimana dengan apa yang disuarakan oleh Mas Ketut Wijaya. Silakan, Pak Anom. Terima kasih, Pak Koco. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat semua. Senang sekali hari ini ada forum untuk kita berdiskusi terkait dengan, kebetulan ini munculnya di Bali, Pak Koco. Mudah-mudahan dari Bali ada sedikit gambaran bagaimana kami punya orang tua di pusat untuk bisa memberikan atau membuat evaluasi secara menyeluruh terkait sistem yang berlaku saat ini. Saya tidak lupa juga mengucapkan salam sehat untuk Pak Kisman. Sehat selalu Pak Kisman. Saudara saya, VJ, Agung Fajar, dan tentu rekan-rekan semua tim pendamping seluruh Indonesia yang hadir. Mungkin ada juga rekan-rekan kami, Kepala Dinas PMD Provinsi yang hadir. Antara pemerintah pusat, provinsi, dan teman-teman pendamping, tentu ini adalah merupakan rekan kerja, partner kerja yang bersama-sama untuk mengawal kebijakan pusat dalam rangka membangun atau menuju meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi perjuangan kita sama, Pak Putri. Kita adalah sebuah tim yang harus bersinergi. Nah, selama ini sinergi ini sudah sangat kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan rekan-rekan pendamping. Ini sangat kuat, berjalan sejak lama. Tetapi sedikit ada masalah ketika secara perlahan-lahan kegiatan pendampingan ini ditarik sedikit demi sedikit langsung ditangani pusat. Bahkan tahun 2021 kami di pemerintah provinsi, dalam hal ini sebagai OPD leading PMD, sudah tidak secara struktur, kami sudah tidak punya kekuatan formal untuk ikut memberikan pendampingan fasilitasi kepada teman-teman pendamping. Karena kami hanya melaksanakan fungsi sebagai pemerintah pusat di daerah, wakil pemerintah pusat di daerah. Tentu masuk ke ranah internal organisasi pendampingan karena sudah ditarik seluruhnya menjadi kewenangan pusat. Kami tidak terlibat sama sekali, apakah itu terkait dengan rekrutmen, terkait dengan penilaian kinerja, dan sebagainya. Itu sudah sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Sehingga kami hanya melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, itu pun tidak bisa kami memberikan sebuah masukan untuk ikut serta mengambil keputusan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena sebelumnya ketika ada permasalahan seperti sekarang ini, karena kami juga di dalam juknis ketentuan pusat, kami di pemerintah Provinsi Bali, PMD menjadi bagian dari aktor yang menetapkan EPKIN, ikut serta memberikan penilaian, dan terakhir penandatanganan itu ditentukan oleh Kadis PMD Provinsi. Sehingga sebelum ada penilaian dari pihak TA Provinsi untuk memberikan penilaian kepada rekan-rekan yang ada di bawahnya, kami tidak ujuk-ujuk menyetujui tanpa harus mengetahui duduk persoalannya. Seperti itu. Tetapi saat ini, mulai tahun 2020, kami tidak bisa ikut campur. Kami paling hanya bisa memberikan masukan dan tidak bisa ikut mengintervensi apa yang semestinya harus diputuskan. Kami sudah menjadi kewenangan penuh antara rekan-rekan yang ada di provinsi, TA provinsi dan sampai kabupaten. Itu. Tetapi tentu kami tetap mendukung apapun kebijakan pusat. Tetapi logika berpikir kita semestinya ketika ada perubahan kebijakan, ada inovasi baru,
tentu kita harapkan apa yang dilakukan itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Nah, bahkan pada kesempatan ini kami sampaikan juga ini sebagai bahan evaluasi mungkin terjadi di seluruh Indonesia. Tahun 2022 itu sudah sama sekali kami tidak ada koneksivitas secara struktural antara pemerintah provinsi dengan teman-teman pendamping gitu. Sudah sama sekali tidak ada. Dana Dekon juga sudah tidak ada. Jadi organisasi yang baik tentu di sini ada aturan yang baik, ada pendekatan aturan, ada kinerja. Di dalam menegakkan aturan itu tentu ada evaluasi. Nah, di sini terjadi ketimpangan. Kasus ini terjadi karena masing-masing mungkin memahami kasusnya per individu merasa benar. Nah, tentu ketika kasus-kasus seperti ini terjadi, kami yakin bahwa pemerintah pusat sudah menentukan aturan. Kenapa bisa diputuskan seperti ini? Kenapa terjadi keputusan yang diambil? Nah, ketika keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, inilah menjadi masalah. Gitu. Saya yakin ketika dalam menetapkan kebijakan atau keputusan terhadap kasus yang terjadi di Bali terkait dengan rekan saudara kami Pak Agung, saya kira kalau memang itu diikuti secara prosedur dan mekanisme yang benar, saya kira tidak masalah, Pak. Ini, tetapi kami di Provinsi Bali tentu tidak memahami betul karena selama ini kami tidak terlibat langsung. Kami tahu ketika ada masalah. Nah, di sini tentu kita berharap kepada pihak-pihak yang sedang terjadi perbedaan pendapat ini, saran kami adalah selesaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dan kami berharap juga bahwa ini menjadi evaluasi dari Kemendes. Ketika hal ini terjadi, posisi kami di provinsi tidak bisa melakukan apa-apa untuk berada di tengah-tengah. Gitu. Oleh karena itu, apakah ini kesalahan sistem atau memang penegakan regulasinya dari rekan-rekan yang melaksanakan di lapangan belum betul memahami, ini yang harus perlu dievaluasi. Kalau memang sistemnya perlu kita benahi, mari kita benahi bersama-sama. Sehingga kami terus terang merasa kecewa di daerah, Pak. Jadi kami jadi penonton. Mulai 2020 pemerintah provinsi menjadi penonton, Pak. Gitu. Bahkan sekarang sering terjadi kami nonton pun tidak sempat, Pak. Kenapa? Karena kami tidak tahu bahwa itu sudah berjalan. Kami tahu dari luar, oh sudah ada kegiatan dari pusat di desa ini. Kami provinsi nggak tahu. Gitu. Okay. Nah, jadi ini yang perlu kita evaluasi kembali. Dan yang sangat menyedihkan, Pak Bejo, mungkin mohon maaf pimpinan-pimpinan kami di Kementerian Desa mungkin tidak semua mengetahui. Kami kira-kira karena kami punya grup Kepala Dinas Provinsi, jadi kami banyak dilewati. Tapi ketika ada masalah, larinya ke kami, Pak. Jadi kalau ada masalah larinya ke kami gitu. Ya, tetapi kan kita bagian dari pemerintahan sama-sama mengawal kebijakan pusat, tentu ini adalah sebuah masukan. Metode pendampingan yang sudah berjalan sangat bagus. Sekarang ada perubahan-perubahan kebijakan, tentu itu sangat lumrah bagi kami. Tetapi tentu kami berharap ketika ada perubahan kebijakan itu semestinya menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari Bali ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwa situasi pendampingan di provinsi seperti ini. Mari kita sama-sama untuk melakukan evaluasi dari pusat supaya ke depannya sebuah program yang sangat bijaksana, sangat baik untuk kita bersama-sama mendampingi desa agar arah pembangunan sesuai dengan arah kebijakan dari Bapak Presiden bisa kita kawal bersama-sama, Pak. Kita kawal bersama-sama. Kami sebelumnya sangat rukun, ini teman-teman semua dengan kami di provinsi sangat rukun, Pak. Kami rutin melakukan pertemuan, baik itu formal maupun informal.
tapi dengan adanya sistem seperti sekarang kami tidak bisa masuk secara formal di dalamnya, ya akhirnya komunikasi kami agak terganggu, Pak. Tapi kami secara personil kami masih tetap saling berkomunikasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salam untuk semuanya, rekan-rekan kepala dinas provinsi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini sedikit memberikan gambaran dan bisa terdengar dengan orang tua kami yang di kementerian, ini menjadi bahan evaluasi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kondisi seperti ini yang lebih parah lagi, Pak. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bermasalah selesaikan dengan baik. Ikuti ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan yang sudah diterbitkan oleh Menteri Desa. Saya yakin dengan rasa kekeluargaan yang mendalam, semua masalah bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk perbaikan. Amin, amin. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih Pak Anam. Ini memang menarik ketika kemudian kebijakan bahwa teman-teman pendamping itu langsung terpusat di Kementerian Desa. Salah satu yang sempat juga saya sampaikan waktu itu di salah satu forum, kebetulan kita ada forum sarapan SDGs setiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, Senin sampai Jumat. Itu sempat di salah satu episode saya sempat menitipkan pesan atau menyampaikan kepada teman-teman di Kemendes bahwa evaluasi dari user itu perlu terhadap kinerja teman-teman pendamping. Artinya kalau di TA provinsi ya mestinya evaluasi kinerja itu ya teman-teman dari dinas provinsi juga perlu diberikan ruang sehingga koordinasinya bisa berjalan. Teman-teman di TA kabupaten ya yang memberikan evaluasi tidak hanya dari TA provinsi tapi juga usernya di kabupaten itu, karena itu menjadi ukuran menurut saya bahwa bagaimana tim kita bekerja itu salah satu yang memberikan ukuran adalah usernya atau customernya kan gitu. Jadi ini suara Mas Anom sebenarnya juga sudah saya suarakan juga nih Mas, semoga nanti dengan Mas Anom langsung menyampaikan di forum ini akan menjadi catatan kembali di teman-teman Kementerian Desa bahwa apapun kita juga masih memerlukan koordinasi yang bagus dengan teman-teman di pemerintah daerah, baik di kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Karena itu saya merasakan betul pada beberapa tahun sebelum ada kebijakan ini, ketika akan ke daerah itu pasti beranjang sananya adalah ke PMD provinsi. Kemudian dari PMD provinsi mengkomunikasikan dengan dinas kabupaten dan seterusnya, sehingga apa-apa yang menjadi program itu semuanya tahu, semua bisa kemudian memberikan kontribusi. Setidaknya kalau kemudian akan ada intervensi kebijakan atau ada intervensi anggaran itu sangat memungkinkan, karena tahu akan ada ini, ini kalau kebijakan dari kabupaten seperti ini, jadi mungkin disinkronkannya akan seperti apa. Jadi itu yang saya rasakan betul, dan dengan kebijakan baru ini semoga nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang lebih bijak lagi untuk kemudian dilakukan monitoring evaluasi, hal yang biasa ketika kemudian ternyata lapangan ada sesuatu seperti ini, ya sangat mungkin Menteri Desa pasti akan bijak menyikapi, dan suara-suara seperti ini memang kadang-kadang tidak mesti terdengar langsung di pengambil kebijakan. Oleh karenanya forum ini kita gelar supaya suara-suaranya bisa sampai ke mereka-mereka yang punya otoritas untuk membuat kebijakan. Oke, biasanya saya kepoin desa 1 jam, ini 1 jam udah lewat, tapi nggak ada masalah.
Bang Ketut Wijaya, masih ada yang ingin disampaikan atau ada teman-teman yang masih ingin menyampaikan, silahkan. Mungkin kita akan selesaikan di 12.30. Silakan. Pak Ketut, nah, setelah itu nanti Cak Iton. Nggak keluar audionya? Suaranya belum terdengar. Halo? Ketut. Ada 2 akun kah? Belum keluar suaranya. Oke, silakan sambil di kok nggak keluar ya suaranya ya? Made Suwartono, Pak, mau menyampaikan sesuatu, Pak. Silakan. Siapa? Pak Ketut? Halo? Made Suwartono, Pak. Made Suwartono. Silakan. Sudah saya ini. Sudah saya bisa buka langsung. Silakan Pak Made. Silakan Made Suwartono. Teman-teman guru-guru itu kok semuanya pada keluar. Halo? Made? Mic-nya udah dibuka, suaranya belum keluar. Ketut juga, suaranya belum keluar. Pausan dulu, silakan, Itong. Matur nuwun. Terima kasih Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semuanya. Dalam konteks program, tampaknya ada 2 hal yang perlu kemudian kita sepakati bersama, yaitu ada program dan ada pelaku program. Dalam konteks program, saya pikir siapapun bisa kemudian meng-create menjadi programnya. Tetapi dalam konteks pengelolaan pelaku, dalam hal ini adalah tenaga pendamping profesional, saya pikir sudah tidak sangat birokratis, sudah langsung semuanya dihandle oleh pusat. Dan ini menurut saya adalah satu kemajuan. Ngapunten, mohon maaf kalau misalkan DPMD, kalau dulu sebetulnya DPMD yang diberi otoritas dengan dana dekon juga mengelola mengelola tenaga pendamping. Ini juga di situ juga masih ada banyak persoalan. Kalau dulu persoalan sekarang ada di pusat gitu ya. Jadi teralihkan dalam konteks pengelolaan. Cuma masalahnya begini, apa yang terjadi hari ini sebetulnya adalah warisan, saya pikir. Karena apa? Rekrutmen tahun 2016 itu tidak pernah ada kuota yang kemudian tidak pernah ada kuota yang kemudian itu disepakati lah. Contoh, dalam satu daerah ada satu kabupaten ada TA yang kuotanya yang lebih kuota yang lolos seleksi, dan mau tidak mau karena melebihi kuota dia ada di antara mereka yang terdistribusi ke kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk di kecamatan ada yang melebihi kuota. Nah, ini yang kemudian menyulitkan tingkat manajerialnya atau pengelolaannya, sehingga dalam konteks kekinian di saat pengelolaan TPP ini ada di pusat, maka mau tidak mau dalam bahasa saya adalah berbagi gitu ya, saling kesempatan. Kalau tidak saling berbagi kesempatan, saya pikir ini tetap akan menjadi problem begitu ya. Kenapa saya sebut menjadi problem? Karena kawan yang ditugaskan di kabupaten lain misalkan tidak akan pernah bisa pulang misalnya. Kalau kita sendiri tidak mau berbagi kesempatan. Nah, sehingga menurut saya ini yang perlu kemudian kita pikirkan kembali, bagaimana kemudian jumlah
TPP yang berada dalam satu kawasan ini tidak melebihi kuota. Kalaupun toh harus melebihi kuota, ada perlakuan khusus. Contoh misalkan perlakuan khusus yang mungkin bisa diberlakukan. Dalam satu kabupaten misalkan ada 8 orang yang masuk menjadi TA. 2 mau tidak mau dia bekerja di lokasi tugas yang lain. 6 tetap di kabupatennya. Nah, yang 2 ini tidak akan mungkin atau peluangnya kecil sekali kembali ke daerahnya kalau kita tidak saling berbagi kesempatan. Mau tidak mau ada perlakuan khusus yang harus diterapkan oleh kementerian ketika 2 orang ini berada di lokasi tugas yang lain. Misalkan kalau dulu ada konsep misalkan pemberian bantuan bantuan untuk bertempat di lokasi tugas yang jauh misalkan. Ada transportasi yang juga menunjang untuk mereka. Saya pikir ini manajemen yang perlu kemudian bisa diterapkan. Nah, lalu kedua, karena memang undang-undang desa di saat ini adalah karena undang-undang desa adalah produk politik, maka turunan-turunannya pun juga memiliki nuansa politis. Hal yang perlu kemudian dihindari adalah berkaitan dengan pengelolaan TPP. Pengelolaan TPP nuansa politisnya hampir di penghujung tahun selalu kemudian ada gesekan-gesekan. Di situ kemudian berlanjut sampai di awal tahun. Kemudian karena memang di TPP ini adalah sosok yang kemudian memiliki peran strategis untuk kebutuhan-kebutuhan politik memang. Nah, cuma masalahnya adalah kalau kerangka politik ditempatkan pada situasi seperti itu, maka tidak akan selesai ini persoalan yang ada di internal. Kita akan jauh dari profesionalisme. Yang terjadi adalah, misalkan yang ada di chat tadi itu, ada TPP yang sakit tapi dia dapat A. Yang sehat tidak. Ada ukuran-ukuran sebetulnya yang sudah ditetapkan, cuma ini tidak pernah kemudian diimplementasikan secara baik. Semuanya serba subjektif akhirnya, yang objektif menjadi subjektif. Nah, objektivitas inilah yang kemudian perlu didorong dengan tidak membuat struktur ini seperti fungsi koordinator ini kan sebetulnya fungsi koordinatif. Koordinatif semuanya berarti memiliki kesamaan atau kesamaan. Tetapi konsepnya sekarang menjadi tunggal. Kalau tunggal maka yang terjadi adalah tertutup. Ketertutupan inilah yang kemudian menenggelamkan objektivitas. Yang terjadi adalah subjektif seperti yang ditanyakan yang ada dalam chat tadi itu. Sehingga menurut saya seperti itu pengelolaan TPP pada konteks DPMD provinsi ataupun kabupaten sebetulnya pada konteks programnya. Saya pikir Bapak Kadis yang ada di provinsi tadi itu masih bisa meng-create. Jadi tidak sekedar menjadi penonton, tetapi bagaimana rekomendasi dari program bisa diikuti juga oleh DPMD provinsi dengan programnya. Begitu Pak D, Koco, dan kawan-kawan semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini udah hampir di ujung waktu kita. Mas Made Suwartana, bisa masuk? Audionya sudah dibuka mic-nya. Halo? Oh, udah masuk tapi kecil. Kecil ya? Ya. Oh, itu opsi ini pakai laptop atau? Pakai laptop. Pakai laptop. Oh, itu opsi mic-nya mungkin, Mas. Mic-nya dipilih yang dari laptop mungkin supaya suaranya ini. Halo? Ya. Kalau dari saya Pak Suryo, kedengaran nggak? Ya. Silakan. Oh, Pak Dahlan, monggo silakan. Bro habis minum obat ini. Sorry, terlambat. Oke, monggo Pak Dahlan. Demam. Kepala balai. Guys. Baik, terima kasih Pak Direktur TV Desa. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Ini suaranya dari wilayah Bapak ini. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Jadi syukur hari ini kita juga dapat bersua
walaupun dalam suasana masih pandemi, ya mudah-mudahan dengan kegiatan melalui Zoom meeting ini ada hal-hal yang mungkin juga menjadikan curahan teman-teman khusus yang di di sini kita tidak mendiskreditkan siapa-siapa, tapi kita bagaimana kita mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dimana kewenangan-kewenangan itu secara berjenjang memang sudah diatur oleh peraturan Menteri Desa dan juga Kepmen di Desa. Namun kalau kita melihat daripada wacana yang ada, yang hari ini didiskusikan oleh teman-teman TPP, ya artinya bahwa ini kilasan dalam filosofi pemberdayaan, bahwa kita intinya bagaimana tupoksi kita itu berjalan dengan baik, dan yang menjadi atasan kita dari bawah, dari atasan kita tentunya harus melakukan apa yang dinamakan dengan fungsi pengendalian, kontrol terhadap kinerja daripada bawahan. Dalam hal ini adalah evaluasi kinerja. Nah, sehingga kita bisa mengetahui progresnya secara berjenjang itu sejauh mana. Nah, yang paling enaknya itu adalah kalaupun ada persoalan, seharusnya itu yang dikonfrontir, dipertemukan. Ini kita bicara ilmu pemberdayaan loh ya. Ini ilmu sosial ini. Kita nggak menjusti, kita bukan yudikatif Pak ya. Kita nggak menjusti dalam hal ini. Nah teman-teman juga di Pendami juga demikian. Kita sama-sama paham dan mengerti keadaan di lapangan. Nah, apalagi minta maaf kami juga ada di lapangan, dan yang semestinya kita itu berada di masyarakat. Apa sih yang menjadi inovasi kreativitas kita terhadap potensi yang kita miliki? Nah, pemberdayaan itu luas sekali. Kita bukan hanya mengurusin masalah kita menjusti, itu bukan di situ ranah yang harus kita menjadi fokus kita. Jadi kalau kita fokus kepada menjadi tugas kita sebagai pelayan, pengayom, dan juga pendamping masyarakat, tujuan utama kita itu. Dan masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan, itu yang harus kita duduk bersama, kita diskusikan, bagaimana kita mencari solusi. Solusi yang konstruktif, solusi yang dimana bisa membuat teman-teman pendamping, pelayan, dan masyarakat itu menjadi nyaman bekerja di lapangan. Sehingga secara berjenjang itu dinilai. Kalau memang di bawah ini nilainya itu tidak bagus, otomatis ke atas juga tidak bagus. Nanti akan dipertanyakan, itu di mana, lu ngapain terhadap bawahanmu ini, kan begitu kan? Makanya itu harus secara berjenjang harus dinilai. Maka dari itu, dari pusat, provinsi, kabupaten, itu harus sama-sama mengevaluasi apa yang menjadi kinerja dari bawahannya itu, sehingga muncullah yang namanya rencana kerja tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan setelahnya itu. Nah, setiap persoalan itu bukan semuanya itu harus menggunakan urat. Tidak. Di pemberdayaan kita tidak pakai itu, Pak. Ilmunya gini, diibaratkan begini. Piring kotor itu perlu dibersihkan, bukan disingkirkan. Orang bersalah itu perlu dibina, bukan dihina, kemudian dirangkul, bukan dipukul. Nah, gunakanlah solusi, bukan emosi. Kedepankan nilai-nilai kebenaran, bukannya mencari-cari pembenaran. Nah, inilah benang merah hal yang seperti ini yang harus kita konfrontir ini. Kita harus konfrontir. Supaya apa? Apa yang menjadi roadmap-nya undang-undang desa itu terhadap masyarakat itu bisa tepat sasaran. Dan kita selaku pendamping, dalam hal ini kami juga organik juga di kementerian juga sebagai pendamping, penggerak swadaya masyarakat. Jadi miriplah sama. Nah, untuk kita menjustinya itu adalah
ya kita harus duduk bersama dulu. Sepakati apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kekeliruan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa you salah, tidak. You keliru. Seharusnya itu seperti ini. Itu yang harus kita angkat di dalam mekanisme pemberdayaan ini. Nah, sehingga secara berjenjang itu dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan di desa, di PL desa itu nyaman. Buatlah kita punya bawahan, staf kita itu bekerja itu dengan nyaman. Dengan fungsi kontrol yang membina dan mengawas kita sedari hulu sampai ke hilir. Supaya apa? Karena anak-anak kita ini juga adalah orang-orang tempatan kita. Adalah orang-orang yang sudah mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Apalagi ini adalah banyakkan teman-teman ex-PNPM. Kan gitu kan? Nah, perlu. Semua itu perlu. Perlu apa? Perlu kita diskusikan ini secara berjenjang. Sehingga ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Bukannya kita memberikan justice itu bahwa orang ini tidak layak. Kalau dia ditempatkan, kalau dikatakan dia tidak layak, sudah berapa puluh tahun dia mengabdi di situ. Sudah bertahun-tahun dia mengabdi di situ. Mulai dari PNPM, kemudian kembali ke undang-undang desa. Juga hal yang sama. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Gus Fauzan Arif tadi, itu yang normatif ya. Baca normatif yang benar seperti itu. Yang jadi persoalan itu adalah terhadap teman-teman yang di pendamping desa, baik di level PLD, PD, A, kemudian di provinsi, kalaupun ada persoalan itu, mari kita diskusikan sama-sama. Kita carikan solusi. Adapun masalah kaitan dengan ketidakwajaran teman-teman di bawah ini, ya itu harus dicarikan, dibina dia. Dibina dan terus dibina. Nah, jangan dipukul. Terus dibina. Sama juga dengan kita anak-anak kita juga kan di rumah kan juga sama seperti itu kan. Tidak mungkin kita lepaskan saja begitu. Tetap kita kendalikan dan kita membina, kita memberikan OJT, training mereka terhadap apa? Terhadap tupoksinya mereka itu. Supaya mereka itu bertanggung jawab apa yang menjadi tugas pokok sebagai pendamping desa. Enggak, ini yang kita harapkan supaya ke depannya itu dan sekarang dan ke depannya itu marilah kita berbenah, kita introspeksi diri apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan kepada masyarakat di wilayah dampingan kita. Saya rasa teman-teman pendamping, saya di PNPM, saya juga PJO, kan mulai PJOK kecamatan, PJOK kabupaten, sudah tahu nih kerjaan teman-teman ini. Dan selama itu juga tidak pernah kita menjusti bahwa you salah. Anda keliru, kita duduk bersama, kita sama-sama benahi, kita sama-sama luruskan. Harusnya seperti itu. Ini karena itu adalah di pemberdayaan, Pak, seperti yang tadi peribahasa yang saya sampaikan, piring kotor itu perlu dibersihkan, bukan disingkirkan. Perlu dibina dan terus dibina. Nah, itulah tugas kita selaku atasan. Sehingga FK-nya itu benar-benar tepat dalam hal untuk melakukan penilaian sehingga menjadi evaluasi secara berjenjang bahwa ini yang pendamping ini kreativitasnya di sini, kekurangannya di sini. Nah, perlu ada support. Di mana supportnya ini? Siapa yang punya tugas untuk mensupport? Yang di atasnya tadi itu untuk memberikan dia OJT supaya dia kembali itu mengerjakan apa menjadi tugas-tugasnya dia di lapangan. Mungkin sekilas itu saja, Pak Direktur TV Desa, pelaku kita orang-orang sama-sama orang pemberdayaan. Bahwa filosofi pemberdayaan itu adalah sebagai pendamping itu adalah dikatakan dia berhasil apabila masyarakat itu sudah tidak membutuhkan lagi pendamping. Itu dia dikatakan pendamping yang berhasil. Karena masyarakat udah paham, udah ngerti, tahu tentang mekanisme, tahu tentang tahapan-tahapan seperti. Tapi kalau masyarakat masih butuh, ayo kita bareng-bareng, sama-sama yuk. Kalau kita bersama, kerja bersama, pasti persoalan kemudian tupoksi kita itu berjalan dengan dan koordinasi garis komando pasti akan jelas. Demikian Pak Suryo, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dahlan, ini luar biasa. Jadi ini memang ada satu paradigma baru dengan adanya
keputusan Menteri keputusan Menteri nomor 40 ini tentang bagaimana evaluasi kerja dilakukan di Oktober dan seterusnya, itu bagian dari yang memang yang saya tangkap dari beberapa diskusi yang kita lakukan. Salah satunya memang ada satu proses bahwa demosi itu bukan merupakan relokasi itu tidak boleh menjadi alat untuk hukuman. Kemudian yang sekarang harus kembali yang harus kemudian dilaksanakan adalah semangat mentor dan menti, artinya bahwa PD itu ya mentornya PLD, TA itu adalah mentornya PD. Jadi semangatnya seperti yang tadi Pak Dahlan sampaikan, ya memang harus melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang di atasnya di bawahnya, bukan yang di atas itu sebagai bosnya yang kemudian tinggal perintah atau menilai sesuka hatinya dan seterusnya. Bahkan ruang-ruang untuk supaya subjektivitas itu semakin kecil adalah dengan adanya evaluasi kerja itu 70% dari DRP yang kemudian kualitatifnya itu cuma 30%, itu bagian yang juga sudah dikembangkan. Memang ada pada umumnya terjadi monitoring evaluasi tetap harus dilakukan, termasuk juga kebijakan ini juga perlu dilakukan monitoring evaluasi sehingga kemudian ini bisa menjadi catatan untuk ke depan harusnya seperti apa. Basis penghitungan kinerja di DRP itu ada juga di menu pendamping. Kemudian salah satu yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana sebenarnya ketika kemudian isu-isu atau terhadap informasi yang tidak benar di DRP itu, maka bisa saja TPP melaporkan atau menyampaikan bahwa ini ada yang memang kerjanya tidak benar dan seterusnya, ya itu bisa saja dilakukan dari sana. Tapi yang penting menurut saya adalah bahwa kalau suara yang sedang didendangkan ini oleh Pak Ketut Wijaya ini kan sebenarnya lebih pada relokasi. Jadi memang sempat juga sampai di saya bahwa ini kan bukan relokasi, ini penempatan. Jadi ini agak karena kontraktualnya kan tahunan, jadi ini penempatan tahunan. Ini memang kalau kita tidak kemudian membuat dasar kebijakan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dahlan tentang semangat pemberdayaan, hanya bicara secara aturan, ya memang nggak ada yang salah. Artinya ya ini kan kontrak baru, Anda sekarang ditempatkan di sini, bukan kemudian direlokasi. Ya bisa saja bahasanya seperti itu, tetapi ini lebih pada, kalau saya, ya ini cuma mencari argumen pembenaran dari apa-apa yang dilakukan. Kalau kita bicara bahwa ini kita ingin mensukseskan pemberdayaan, ya seperti yang tadi disampaikan Pak Dahlan, ketika ada yang kurang ya berarti dikuatkan. Kenapa kita membuat agenda sarapan SDGs desa? Yaitu salah satu cara menguatkan teman-teman pendamping profesional untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang baru. Tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi mendapatkan informasi update dari Gus Ivan tentang kebijakan dan seterusnya, yaitu bagian dari penguatan kapasitas. Karena memang saya tidak mengikuti persis apakah ketika diterima menjadi tenaga pendamping profesional itu ada pelatihan sekian bulan untuk kemudian punya kapasitas yang standar dan seterusnya. Tapi setidaknya yang saya tahu, penerimaan baru pun itu sekarang hanya menerima tenaga di level PLD, karena memang akan ada proses promosi, yang PLD jadi PD, yang PD jadi TA dan seterusnya, kalau memang ada kekosongan itu. Oke, Pak Ketut Wijaya, ada yang ingin sampaikan, mungkin closing statement ya, karena ini sudah
sampai di penghujung sepertinya. Silakan, Bang Vijay. Sudah bisa keluar belum audionya ini? Halo? Halo? Audionya nggak keluar, Bang? Nggak keluar audionya. Nggak keluar itu. Bang Vijay, audionya nggak keluar? Pak Made udah bisa nyambung? Kacamata Suwarta? Kacamata dibuka. Ya. Bisa didengar suara saya? Pak Made Suwartana aja. Pak Made Suwartana, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Kok bergelombang ya? Oh, Bapak pakai 2 akun ya? Ya, sudah. Yang satu dimatikan dulu, biar nggak feedback. Bisa ya? Ya. Ya, terima kasih Pak De Koco. Ya. Iya, kebetulan di sini ada Pak Kadis kami provinsi. Salam Pak Kadis provinsi, Bapak Dahlan, Pak Kisman. Suaranya kecil sekali. Selamat siang. Mungkin saya salah satu juga jadi dianggap sebagai korban gitu, dari pemindahan lokasi tugas. Kalau tidak bisa disebut relokasi karena bahasa relokasi untuk kontrak yang baru sepertinya kurang tepat gitu. Karena ada pembenaran. Penempatan ini bukan relokasi, tapi adalah penugasan di tempat baru sesuai dengan pernyataan yang kita tanda tangani, kan begitu. Nah, mungkin kalau di sisi pemberdayaan kita merasa susah menerimanya karena orang-orang pemberdayaan seperti saya yang sudah begitu dekat dengan teman-teman di OPD, ya ada Pak Kadis PMD dengan OPD yang lain seperti ya, Dinas Kesehatan, KB, Dinas Sosial, dan lain-lain, merasa susah untuk memulai komunikasi lagi. Sementara dunia pemberdayaan bukanlah program tahunan. Yang tahun sekarang begini, tahun depan diputus lagi, memulai komunikasi lagi dengan personel-personel baru. Mungkin dasar itu jadinya susah kita kalau kedekatan emosional yang sudah begitu dekat kita putus gitu. Itu yang menjadi kendala. Sementara kami sebagai pendamping dengan ditugaskan di tempat tugas baru, mungkin ada tidak nyaman di luar kabupaten yang memulai, walaupun mungkin kalau orang pemberdayaan harus siap di mana saja, tetapi beda halnya ketika kita sudah lama berada di lokasi dan ada ikatan emosional dengan dampingan kita, apakah desa, apakah juga pemerintah di supradesa. Karena mengingat dia hanya sekedar menunaikan tugas mengawal dana desa saja, karena ada juga tugas-tugas lain yang menjadi programnya OPD yang perlu kita kawal. Jadi kita sudah kerjanya dengan hati, ada kecocokan. Mungkin itu yang membuat kita menjadi. Oke, terima kasih Pak Made. Audionya sayup-sayup, tapi kami bisa menangkap intinya bahwa Pak Made Suwartana ini salah satu juga yang direlokasi, yang kemudian ini mungkin yang saya tangkap itu ya. Jadi sisi yang lain tentang kesiapan sebagai pemberdayaan dan seterusnya sebenarnya lebih pada sustainable ya, keberlanjutan dari apa yang sudah dikerjakan. Jadi ketika dilakukan pemindahan tugas dan seterusnya, kalau kemudian tidak dikomunikasikan dengan baik atau tidak dilihat betul apa yang sedang dikerjakan, maka sebenarnya ini akan mengganggu proses dari langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap ya. Oke, Mas Ketut Wijaya, silakan, audionya kok nggak keluar ya? Halo? Halo? Nggak terdengar suaranya. Suaranya Pak Vijay nggak bisa kedengeran. Iya, itu source audionya coba. Dari laptop coba dicek
sumber audionya, mic-nya dari mana, diklik. Mungkin tadi ada sempat keklik, karena tadi suaranya masuk. Jadi select mikrofonnya mungkin ada yang bergeser. Halo, Bang Vijay? Coba kita tunggu 1 menit lagi. Bang Vijay masih sudah bisa connect nggak? Di audio source mic-nya, source mic apa? Di gambar mic-nya itu kan ada beberapa pilihan audio. Coba dipindah. Karena tadi sudah ada suaranya, ini sekarang kok hilang. Gimana, Bang Vijay? Halo? Belum bisa keluar ya? Oke, Oke teman-teman, jadi pada prinsipnya kita sudah menangkap tadi apa-apa yang disampaikan dan kita berharap bahwa forum ini kemudian bisa ditangkap suara-suara teman-teman yang mendapatkan penempatan, kalau tidak boleh disebut relokasi, penempatan yang pindah tempat tugas karena kemudian tidak ada komunikasi, tidak ada informasi, tahu-tahu dipindahkan, sementara ada bagian-bagian yang sedang dikerjakan di wilayah tugas yang lama itu sebenarnya masih membutuhkan teman-teman yang dipindahkan. Itu satu. Yang kedua, pemindahan cukup jauh dan seterusnya dirasakan oleh beberapa teman sebagai satu cara menunjukkan kekuatan atau kekuasaan tertentu. Ini berdasarkan perasaan mungkin, tetapi bisa juga memang begitu adanya, tetapi setidaknya ini bisa menjadi catatan untuk evaluasi dan kita berharap bahwa segera ada penyelesaian. Kita juga sudah mencoba membantu untuk mengkomunikasikan. Insya Allah kita juga nanti coba komunikasikan kembali ke para pihak untuk kemudian bisa dievaluasi atau dicermati kembali keputusan yang sudah dibuat, yaitu tentang penempatan di surat 418 2022 untuk kemudian informasi yang kami terima sedang dilakukan pencermatan atas dalam tanda petik komplain dari teman-teman. Jadi sedang ada pencermatan atas kebijakan itu. Semoga semua berjalan dengan baik, semoga semua terselesaikan dengan baik, karena semangat kita sama, semangat kita adalah bagaimana memuliakan, memberdayakan desa dengan cara kita, dengan posisi kita masing-masing, teman-teman di tenaga pendamping profesional, dengan mendampingi secara langsung, memfasilitasi untuk bersinergi para pihak dan seterusnya. Saya dan teman-teman media juga mencoba ikut terlibat dalam konteks melakukan edukasi dan melakukan fasilitasi informasi untuk teman-teman desa-desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini, terima kasih Bang Ketut Wijaya Mataram atas kesediaannya untuk menjadi pematik obrolan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang berkenan dengan obrolan-obrolan kita kali ini, tapi yakinlah bahwa kita hanya ingin menjadikan desa sebagai tempat untuk mengabdi, menjadikan desa sebagai tempat untuk kemudian kita mengimplementasikan semua kemampuan-kemampuan kita dan menjadikan desa sebagai tempat yang paling mulia di Indonesia. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Kita akan kepo-kepo tentang desa dan kita akan kepo-kepo seputar desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam desaisme. Terima kasih.
Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.